Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, setengah ganteng. Orang putih, orang hitam. Yang hitam jangan tersinggung. Hitam-hitam setampuk manggis, sudah hitam lutut bekudis. Semua manusia ini rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, setengah ganteng. Orang putih, orang hitam. Yang hitam jangan tersinggung. Hitam-hitam setampuk manggis, sudah hitam lutut bekudis. Innal insana lafi khusr. Semua yang hidup ini semuanya rugi. Siapa itu yang punya Facebook? Rugi. Siapa yang punya Instagram? Rugi. Siapa Bill Gates paling kaya di dunia? Rugi. Karena ketika mati harta tidak ada yang dibawa. Yang punya showroom mobil, showroom motor, mobilnya banyak. Ada pernah Bapak Ibu ngelihat orang mati bawa mobil? Yang punya toko tekstil, yang punya toko pakaian, toko kain, matinya tetap bawa kain. Ibu di rumah, di kamar, baju 3 lemari, ketika mati tinggal apa yang dibawa? Innal insana lafi khusr. Polisi rugi, kecuali polisi yang menggunakan pistolnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tentara rugi, kecuali tentara yang menggunakan seragamnya, bajunya untuk menjaga keutuhan NKRI. PNS rugi, kecuali pegawai negeri sipil yang memakai jabatannya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak ada kepala, untuk menolong agama Allah. Wali kota rugi, kecuali wali kota yang memakai jabatannya untuk menolong penggali kubur, penyelenggara jenazah, guru mengaji, guru tahfiz Quran, pondok pesantren, tolong dengan APBD Kota Palembang. Setuju? Ini rasa-rasa nasihat waktu pelantikan wali kota. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini rugi. Ibu-ibu nggak mau pula dia rugi. Bapak-bapak, bapak tidak pernah rugi selama masih ada ibu. Innal insana lafi khusr. Ustaz Somad, memang payah kita kalau ceramah di depan orang yang jujur ya. Apalah salahnya waktu kutanya tadi kalian pura-pura diam? Jaga juga lah perasaan saya. Kan bisa pakai gak bersuara. Tapi rupanya mau menasehati. Hai Abdul Somad, bukan cuma engkau yang bisa bersuara, bukan cuma engkau yang bisa menasehati kami, kami pun juga menasehatimu. Kau rugi Abdul Somad kalau cuman petantang petenteng kesana kemari membawa titel disebutkan oleh Pak Ketua Masjid profesor. Setiap disebut orang ini profesor, mengembang dia sedikit.
saudaraku yang dimuliakan Allah, doakan supaya yang ceramah ini hidupnya tidak rugi, tidak sia-sia. Saya kadang ibu menjelang tidur malam itu Pak, temenung saya. Jangan-jangan amal ceramahku dari pagi, siang, petang, sore, malam ini sudah tak ada lagi nilai pahalanya. Karena riya, karena sombong, karena sum'ah, sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Betapa kecewanya kita ketika nanti di padang mahsyar. Fa'amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dialah yang hidupnya indah, mulia, diridhai Allah. Maksud timbangan di sini timbangan amal. Jangan ayat ini dipakai untuk orang yang ditanya, "Oh, berat badanku berat kali." Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Setiap amal itu akan kita tengok dengan biji mata kita. Wa qadimna, kami tunjukkan, ma'amilu, semua yang mereka amalkan dulu kami tunjukkan. Tapi ketika mereka tidak ikhlas karena Allah, amalnya itu macam debu yang dihembus angin, tak bernilai sama sekali. Doakan supaya Abdul Somad ini tidak termasuk dalam innal insana lafi rugi. Lalu yang beruntung itu siapa? 3. Illalladzina amanu. Yang beruntung hanyalah orang yang beriman. Ibu beriman? Bapak beriman? Alhamdulillah. Mencari suami, syarat yang pertama iman. Mencari istri, syarat yang pertama iman. Mencari pemimpin, syarat yang pertama iman. Iman itu artinya percaya padahal belum pernah melihat. Bapak percaya bahwa hari kiamat itu terjadi? Percaya. Ibu percaya bahwa kita akan mati, masuk ke liang lahat, lalu ditiupkan sangkakala kita akan hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itulah dia iman, percaya. Illalladzina amanu. Semua yang kaya-kaya, yang pejabat tinggi, kalau sekedar jabatan tinggi jangan sombong, karena yang paling tinggi jabatannya adalah Fir'aun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya ketemu dengan orang, Ustaz Somad kenalkan nama saya Fir'aun. Belum pernah. Jangan bangga jadi orang kaya. Digali tanah, tiba-tiba cangkolnya berbunyi. Tuk. Pas digali rupanya periuk dari emas. Langsung orang mengatakan ini harta. Padahal karun di Mesir. Saking kayanya karun. Tapi ada hari ini orang yang mengaku, kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan karun. Enggak ada. Kenapa? Tidak ada iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah. Iman tak bisa diwarisi walaupun dari ayah yang nabi. Ketika anaknya akan tenggelam, dia panggil, ya bunayya irka
sampan ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik ke atas sampan ayah. Aku bisa ke atas bukit. Rupanya hujannya 40 hari 40 malam tenggelam semua. Ternyata Kan'an anak Nabi Nuh tak dapat terselamatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita semua mati. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut, la ilaha. Apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita lafazkan, apa yang sering kita sebutkan, itulah sebutan terakhir waktu sakratul maut. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka waktu mau mati pun yang keluar la ilaha. Kalau menyebut nama saya itu bibir mesti bergerak, somat. Kalau menyebut nama Pak Prima Salam, bibir mesti bergerak, Prima Salam. Kalau menyebut nama Habib Gasim, Habib Gasim. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Kenapa? Karena saat sakratul maut kita tak bisa menggerakkan bibir, hanya lidah yang berkata. Maka yang membisikkan itu satu orang. Tengok lidahnya baik-baik. Asal udah nampak lidahnya bergerak, jangan ganggu lagi, biarkan dia. Tapi kalau dia mulai meracau, mengigau, berapa harga emas? La ilaha illallah. Mana surat tanah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang paling indah membisikkan la ilaha illallah ke telinga Bapak? Yang paling indah adalah mereka yang kau sayang dan kau cintai. Kalau kau selama ini baik ke mereka, kalau selama ini kau tulus ke mereka, mereka dengan senang hati, dengan tulus, dengan urayan air mata melepasmu sambil membisikkan ke telingamu sebelah kanan, la ilaha. Coba kalau kau dulu sombong, angkuh, karena duit kau banyak, karena titel kau panjang, karena kerja kau hebat, karena perusahaanmu untung terus, kau sombong. Tapi saat mau sakratul maut di ruang ICU, apa kata istrimu? Hari pembalasan. Gak mati-mati. Saudara yang betul bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang nanti akan datang waktu kita sakaratul maut. Sekarang gagah perkasa, badan berotot, kumis melintang, sampai masanya kau akan terbaring terbujur kaku di ruang ICU. I see you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa melihat aku. Tempat kesunyian di tengah keramaian. Kota Palembang hiruk pikuk, penduduknya 1,7 juta. Tapi kita berada di tengah kesunyian. Hanya malaikat maut yang akan dinanti. Ketika itu hanya zikirlah yang bisa menolong.
maka istiqomah dalam afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang Islam sebelum mati manggil sayang. Bisa rupanya istri menolong, bisa rupanya suami menolong. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Yang menolong kita hanya Allah. Waktu orang naik pesawat, tiba-tiba pesawat masuk ke awan turbulensi, turun ratusan meter ke bawah. Apa yang teringat? Rekaman black box, kapal yang terbang hancur berkeping, orangnya hilang dimakan hiu, tapi kotak black box terselamatkan. Ketika didengar apa teriakan mereka terakhir, Allahu Akbar, kata pilot, Allahu Akbar. Yang mabuk, yang sakau, yang pezina, yang penjahat, yang pelakor, teriakannya sama-sama Allahu Akbar. Jangan tunggu mati baru Allahu Akbar. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Iman di dalam. Bagaimana kita tahu orang beriman? Nampak keluar. Apa yang keluar? Wa amilus sholihat. Itu Ustaz Somad itu beriman atau tidak beriman ya? Oh beriman. Dari mana kau tahu dia beriman? Rupanya ada alat scan-nya. Bisa di USG rupanya. Mana ada alat detektor iman. Iman itu nampaknya selalu disandingkan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman di dalam, amal soleh keluar. Apa tanda orang beriman? Berjilbab. Apa tanda orang beriman? Sholat. Apa tanda orang beriman? Bangun masjid. Apa tanda orang beriman? Rajin pengajian. Iman selalu dikaitkan dengan amal soleh, bukan somat. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Tengok dalam ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Setiap iman pasti disandingkan dengan amal soleh. Karena iman tanpa amal soleh hampa, tak bermakna. Amal soleh yang banyak tanpa iman tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.